Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin, hafizakumullah, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan. Dan semoga Allah menjadikan ngajinya kita, kumpulnya kita di sini, di masjid ini, menjadi mudahnya jalan kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi sendiri yang berjanji, Pak, memberi nasihat kepada kita. Man, barang siapa yang yaltamisu fihi, man yaltamisu fihi, barang siapa yang mencari fihi, di dalam sebuah majlis ilman, maka sahhalallahu lahum tariqal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan bapak-bapak, bapak gemar ngaji, gemar ke majelis taklim, menjadi hafalnya kita nanti alamat kita di surga Allah Rabbul Alamin. Biasanya wong ku nek nang surga iku kahafal, Pak, biasanya enggak tahu ngaji. Nek sering ngaji, ada majelis taklim, didatengin ada majelis taklim, itu kan kebun di antara kebun surga. Itu hadis Nabi. Sahhadallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Mudah-mudahan semua diterima sama Allah Rabbul Alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita semua. Nabi adalah teladan, Pak, qudwatun hasanah. Tidak ada teladan yang abadi bagi kehidupan kita. Sehebat apapun manusia, Pak, pasti ada cacatnya. Yang namanya teladan itu enggak boleh ada cacat, ya enggak? Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Manusia yang maksum, kalau bahasa agama. Maksum itu ya enggak ada cacat, Pak. Patut itu bagi kita untuk kita jadikan teladan sepanjang hidup kita. Dan mudah-mudahan kita bisa ittiba, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam salawat kepada kita terus kita ucapkan, kepada salam salawat kita kepadanya kita terus ucapkan. Semoga diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin fillah, bulan Muharram ini kalau bisa kita jadikan momentum bapak-bapak sebagai awal untuk meraih sukses. Sebenarnya begini, meraih kesuksesan itu tidak terkait momentum sebenarnya. Kapan saja kalau bisa kita apa? Meraih sukses, Pak. Ya kan? Kayak orang muhasabah itu kan kula yaumin, anytime. Wong Inggris lah ngomong ngono. Kapanpun kita nek iso muhasabah ya. Kapanpun kita kalau bisa jadi evaluasi diri setiap saat, gimana caranya kita bisa jadi sukses dunia dan akhirat. Karena kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu. Artinya kita selama ini doa minta sukses, Pak. Minta sukses di dunia, jangan juga di akhirat. Anytime, kapan saja. Cuman yang namanya momentum itu seringkali menjadi pemicu buat kita semangat gitu.
Nek ono pemicunya itu kan kita jadi semangat itu. Kayak misalnya 17-an ini kan. Yang namanya bersyukur kemerdekaan itu kan kapan saja, Pak. Tapi ono engko dirgahayu ya 17 Agustus kan jadi pemicu saja. Pas momentum saja. Karena Nabi kita Rasulullah itu juga senang dengan momentum. Buktinya ketika beliau Nabi Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya di Sahih Bukhari saat tahun kedua Hijriah ketika beliau dia ada di Madinah tahun kedua ternyata di kota Madinah itu ramai kan banyak orang Yahudi yang berpuasa itu kan. Sehingga akhirnya Nabi tanya, ngono apa Yahudi kok poso kabeh ngono apa? Dan sebagian masyarakat pribumi Madinah juga ikut puasa. Ada apa? Ibnu Abbas menjawab bahwa sahabat-sahabat ketika ditanya itu, mereka menjawab, hada yaumun azim, itu hari agung ya Rasulullah. Yaumun najjallahu Musa wa aghraqa ala fir'auna, hari di mana Allah memenangkan Musa atas Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun. Itu hari agung, maksudnya hari Asyura itu, Pak. Itu hari agung. Apa Nabi bilang ketika dapat info kayak begitu? Dan Nabi Musa kan memperingati hari agung itu kan dengan puasa kan. Terus apa jawab respon Nabi? Ini respon Nabi ini menurut saya jadi tafsir yang luar biasa bagi kita Pak. Tentang momentum itu penting. Apa kata Nabi? Ana awla bi Musa minhu. Saya kata Nabi, ana. Ini teksnya Pak, teks Sahih Bukhari, teks Nabi di Sahih Bukhari seperti itu. Ana awla bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka Yahudi. Ya, seperti itu saudaraku ya. Jadi ikhwatuddin fillah. Akhirnya Nabi kan ikut memperingati kemenangan Musa kan. Berarti kan Nabi dengan momentum tidak anti gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ayo kita jadikan momentum-momentum tertentu itu sebagai titik balik kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang sukses. Nah, Muharram ini kita coba itu kan ya, menjadi titik balik kita. Pertanyaannya gimana Ustaz caranya supaya bisa menjadi orang yang sukses? Orang sukses itu Pak, yang paling penting itu adalah orang yang tidak menyakiti dan tidak menzalimi orang lain. Itu orang sukses. Saya kan baru datang dari haji. Seringkali kita mendapatkan jamaah itu bangga Pak. Merasa berhasil gitu loh Pak. Aku Ustaz tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Loh, ya apa caranya sampean iso? Saya ini udah bolak-balik Pak. 2011 haji reguler, 2004 haji reguler, 2011 haji reguler ikut pembimbingan. 2012 umroh, 2017, 18, 19, 20 Pak umroh. Terus 2021, 2022 kan off karena apa? Covid. 2023 umroh lagi. Ya pembimbing Pak, bukan karena bayar dewe, dibayarin jamaah. Jadi saya jadi pembimbing. 2004 diminta hebat untuk jadi pembimbing haji. 2005. Dari mulai 2004 itu loh, saya belum pernah mencium Hajar Aswad. Ya berapa kali itu udah bolak-balik itu, belum pernah mencium Hajar Aswad. Kenapa? Apa enggak mampu? Mampu aja. Insya Allah fisik kuat lah. Tapi masalahnya dengan fisik yang kuat pasti nyenggol wong toh. Deng, deng. Itu Pak. Pasti nyenggol wong. Minimal awak dhewe kesenggol pasti apa? Emosi. Pemane wong-wong iku Pak, wong sing ireng-ireng wis gak peduli Pak. Sing cilik-cilik kaya awake dhewe iku wis dikelek kabeh Pak. Dikelek wong dukur-dukur. Dikelek Pak.
Umpamanya kita gak esok balas kan kita ngerasain di hati, Pak. Kelek ambune, waduh, wong ireng-ireng itu misalnya. Itu kan itu sudah menzalimi. Itu sudah menzalimi. Jadi sukses dimulai dari Muharram ini ya kata kuncinya ya yuk kita jangan menzalimin orang. Apalagi meraih kesuksesan dengan cara menjegal kesuksesan orang. Dengan cara menyakitin orang. Itu bukan sukses. Maka sukses definisi Islam itu ya enggak begitu. Sukses definisi Islam itu bagaimana Anda benar-benar mampu tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itu sukses. Itu satu contoh aja, Pak. Satu contoh. Oh, kalau di dunia bisnis kan ya pasti nyenggol uang toh, Pak. Ya, apalagi tender. Udah nyenggol uang. Makanya nanti Bapak coba cek apa hubungannya Muharram dengan kesuksesan dan kezaliman. Kan begitu. Ternyata Bapak, Ibu, bisa dicek itu di surat At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Surat ke-9 ayat 36. Di situ Allah berkata apa? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim di antara kalian. Janganlah kalian, kata Allah, kan surat At-Taubah 36 itu kan panjang, Pak. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Ada lanjutannya itu masih. Apa kata Allah? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Ini penting, Pak. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim. Janganlah kalian fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian. Fihinna, di bulan-bulan haram. Kata Ibnu Abbas, ini kok jauh dipahami. Oh, berarti berbuat zalim di luar bulan haram? Oleh, ojo ngono pahami. Bulan haram ini termasuk bulan Muharram toh, Pak ya. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram, termasuk di dalam bulan Muharram. Itu bukan berarti lantas berbuat zalim di luar Muharram. Boleh, orang. Kata Ibnu Abbas, larangan berbuat zalim di bulan Muharram. Itu seolah Allah ingin ngasih tahu kalau you melakukan di bulan Muharram itu dosanya 2 kali lipat. Bukan berarti di luar Muharram itu boleh, enggak, tetap tidak boleh. Cuman dosanya kalau di luar Muharram itu biasa. Tapi di bulan Muharram kalau melakukan apa? Perbuatan zalim itu, wah, itu berlipat, Pak. Berlipat. Nah, apa itu zalim ya? Zalim itu apa, Pak? Az-zulmu secara istilah, secara bahasa itu artinya kegelapan. Az-zulm itu kegelapan. Secara istilah itu adalah wat usai ala ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya apa? Zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya apa? Zalim. Karena itu ulama membagi. Zalim itu ada zalim kepada Allah, kepada Rasul. Terus yang kedua ada zalim kepada orang lain. Yang ketiga ada zalim kepada diri sendiri, Pak. Ada 3 itu. Kalau zalim kepada Allah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan Allah tidak pada tempatnya, Pak. Misalnya menjadikan Allah sama dengan makhluk, itu kan berarti kan zalim kepada Allah. Maka zalim kepada Allah itu sama dengan apa? Syirik, Pak. Zalim kepada Allah itu sama dengan apa? Kufur, Pak. Istilah zalim itu kan ya. Insya Allah kalau yang di masjid ini
Untuk tingkat zalim yang pertama, insya Allah enggak ya. Ya Pak, ngaji kok sih meletakkan Allah di bawah makhluk itu atau sejajar dengan kan insya Allah enggak mungkin Pak. Cuman nanti zalim ini syirik itu ada syirik khafi Pak. Itu juga zalim loh. Misalnya sampai sholat ingin dipuji orang, itu zalim. Haji ingin dipanggil Kak Tuan, Pak. Kak Tuan istilah di Madura, Pak. Haji. Aku haji kok gak dipanggil Pak Haji. Nah, itu zalim itu. Meskipun nggak sampai kufur gitu loh, Pak. Itu zalim nggak sampai kufur. Itu zalim kepada siapa? Allah. Termasuk zalim kepada Allah ini, Bapak-bapak, maaf ya, ini kan direkam. Dan saya ngomong dengan kaum muslimin. Menjadikan Allah punya anak itu zalim itu, Pak. Kan meletakkan Allah tidak pada tempatnya ini. Ya, menjadikan Allah itu punya anak. Ya, ini kan keyakinan kita umat Islam ya kan. Lam yalid, ayatnya jelas, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita meletakkan Allah punya anak atau Allah itu punya anak perempuan itu yang disebut malaikat dan sebagainya itu anak-anak Tuhan atau ada anak Tuhan yang lain, kita telah berbuat zalim kepada Allah dan itu nggak pantas, Pak. Itu zalim pertama. Insya Allah kalau yang di masjid ini saya yakin tidak. Saya ngangel gitu loh, Pak. 2 dan 3 ini. Dan kita susah melepas, Pak. Apa ini? Zalim kepada orang lain dan zalim yang ketiga pada diri sendiri. Ini ngangel, Pak. Saking ngangel sampai Nabi itu dalam sebuah hadis tuh ngasih nasihat kepada kita, ittaquz zulma. Waspadalah kalian dengan kezaliman. Itu insya Allah nih masalah syirik kafir, insya Allah enggak lah Pak, kita sudah bersahadat ya. Yang jadi masalah itu kezaliman nomor 2 dan 3 ini Pak. Yaitu kezaliman kepada siapa? Manusia. Manusia itu bisa kepada istri, ya, bisa kepada anak, atau istri kepada suami. Itu zalim Pak, itu bisa dan itu sangat bisa. Bahkan ngapunten sing ngaji ki sangat bisa Pak. Yang contoh Pak, suatu saat saya itu pernah ditelepon. Bapak-bapak yang telepon saya. Ini benar. Ustadz Junedi. Iya Pak, saya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak, ini benar Ustadz Junedi. Iya Pak, saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ustadz kenal nama ini, nyebut nama perempuan Pak. Waduh Pak, yang ngaji sama saya itu ya banyak. Saya nggak kenal ya akhwat-akhwat ummahat ibu-ibu itu. Yang saya kenal ibu-ibu itu koordinatornya. Yang selalu konsultasi tentang perkembangan ngaji lewat WA. Itu pasti saya kenal. Tapi nek situk-situk itu ya nggak kenal. Enggak. Ini katanya ngaji sama Pak Ustadz. Aku mulai gak enak, guys. Mulai gak enak. Iya, terus? Iya, ngaji sama Pak Ustadz. Dan ngajinya itu dia sebut Pak, hari ini dan hari ini. Dan saya hafal dengan jadwal saya itu Pak. Oh, hari ini di sini, hari ini di situ kan Pak Ustadz. Dan istri itu ngaji, itu istri saya Pak Ustadz. Aku mulai gak enak Pak. Kenapa? Oh, saya baru ingat gitu, baru ingat. Karena memang si ibu ini beberapa kali konsultasi sama saya. Oh, oke Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kenapa Pak? Bapak Ustadz ingat kan? Iya ingat Pak. Ingat. Dia rutin karena 2 kali dia ngaji. 1 minggu itu, 1 pekan sama saya Pak. Ya mesti eling. Ada yang bisa dibantu? Tolonglah Pak Ustadz.
Ngaji sama Pak Ustadz itu 2 kali. Tapi hormat sama suami nggak ada sama sekali gitu. Waduh, jadi nggak enak saya, Pak. Padahal maaf Pak, maaf loh Pak. Si ibu ini kalau konsultasi sama saya, kalau ngobrol di forum, lembut Pak. Kayak halus gitu bahasanya. Tapi suaminya ngasih testimoni, dia kasar Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz diingetin gitu. Waduh, siapa? Akhirnya saya selalu berpikir tuh, kadang-kadang ya, untuk yang 2 3 ini, sengaja gurung karuan aman Pak. Ya ngapunten loh ya. Bapak-bapak dengan istri juga kan nggak tahu saya itu kan ya. Atau bapak dengan saya. Emang saya kayak begininya, insya Allah naudzubillah nih sampai ngepuk-ngepuk bojo ya ora. Tapi kan istri, Pak, suami tidak lepas dari kezaliman mulut kita. Betul nggak? Mungkin KDRT enggak, tapi mulut, Pak. Nih, ini yang Nabi itu sampai bilang waspadalah kalian dengan kezaliman. Karena kezaliman yang kedua, ketiga ini sing wangel, Pak. Contoh lagi, Pak, itu kan dengan keluarga itu ya, dengan tetangga. Nek jalan nang ngarepe ini ngarepe masjid kita ya, iku rodok lebar. Punya mobil 5 papat parkir nang ngarep, sik gak ganggu. Misal nih, misal. Tapi rugange cilik, nggak duit garasi, mobilnya loro, Pak. Dekek nang jobo kabeh. Ya Allah ya. Itu hati-hati loh, Pak. Itu zalim, itu zalim. Apa gak mangkel, Pak? Ya. Makanya di markas saya di Jemuran Dayani, itu Dar Al-Kais itu saya ngadakan pengajian tiap Selasa malam. Itu ngaji tafsir sejak tahun 2000. Sekarang sudah nyampe di surat Yusuf. Jadi urut Pak. Ya kadang 1 kali pertemuan 1 ayat, 2 ayat. Sekarang nyampe di surat Yusuf. Ayat ke-101. Mau hatam nih surat Yusuf itu. Itu sejak tahun 2000-an. Itu sudah berapa puluh tahun itu Pak. Ente hatam-hatam. Itu yang datang Pak, pakai mobil itu parkir itu dari ujung kampung ke ujung kampung. Itu saya mesti nyewa satpam. Supaya apa? Teman-teman nggak sembarangan apa? Parkir. Supaya apa Pak? Tidak menyinggung dan menzolimin orang. Meskipun 51% di kampung saya itu, perumahan saya itu non muslim. Jangan lantas non muslim terus kita harus zolimi gitu. Orang. Tetap mereka punya hak. Saya wanti-wanti itu ke satpam, tolong diatur. Diatur Pak, kalau nggak diatur, jenenge uang Pak kadang-kadang ya mbok kesusu atau gak ngerti. Pernah itu Pak, sepeda motor yang mbok iku arek mahasiswa, kan kebanyakan juga mahasiswa yang ngaji. Itu yo parkir nang ngarepe wong. Omahe wong, ya disiram banyu Pak. Sepeda motor. Saya bilang, "Kalian salah. Kalian salah." Kan lapor sama saya. Kalian salah dan jangan diulang lagi. Sehingga ada sampai ibu-ibu yang muslimah itu sampai ngontak saya. Ustadz, rumah saya siap motor masukkan ke rumah saya. Jadi lahan parkir. Karena gara-gara kejadian seperti itu. Saya bilang, enggak, itu memang salah. Enggak boleh kita menzalimi. Enggak boleh. Itu saudaraku ya. Zalim kepada orang lain ini wangel. Ngapunten saja. Kadang-kadang kita enggak nyadar. Kita lagi naik mobil nih ya. Ono ngapunten ada orang sepeda ontel. Wis sepuh. Pelan Pak. Kita kesusu. Ngebel. Kok banteran ngebel. Din. Loh itu kan gak ada wong kaget Pak. Wong kaget itu Pak. Mangkel loh orang itu Pak. Hati-hati tuh nek mangkelnya keterima sama Allah Pak.
Itu nanti ketagih kita nanti di akhirat. Itu kadang ngezalimin. Pemane duwe sesek karena jantung, wah, amari ngono sesek. Ya Allah, kita harus hati-hati. Waspada saudara, waspada. Dolim yang ketiga, wah ini. Dolim yang ketiga itu apa? Kan tadi zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong muslim gak sholat itu kan berarti zalim, Pak. Ya kan pada diri sendiri karena dia telah ngaku Islam tapi gak ngelakoni berarti kan tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Atau meletakkan sesuatu itu salah. Orang Islam bermain riba itu namanya zalim pada diri sendiri. Ngapunten ibu-ibu misalnya tidak bisa menutup aurat dengan sempurna. Itu zalim pada diri sendiri, Pak. Dan itu diwanti-wanti itu sama Rasulullah Muhammad SAW. Maka lanjutan hadisnya itu ittaquz zulma. Manusia, waspadalah dengan kezaliman. Fa inna zulma, kata Rasulullah nih, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menyebabkan apa? Kegelapan nanti di akhirat, Pak. Tidak sukses. Zalim itu nggak ada yang nggak sukses karena jadi gelap. Kata Nabi tadi apa? Ittaquz zulma. Apa? Waspadalah kalian dengan kezoliman, terutama zolim yang level 2 sama 3, Pak. Iku wis gampang kita melakukan itu. Kenapa Nabi sampai mengingat gitu? Nabi ngasih alasan. Karena fa'innaz zulma, sesungguhnya kezoliman itu bisa menjadi zulumatun yaumal qiyamah, bisa menjadi kezaliman nanti di hari menjadi gelapnya di hari di akhirat, Pak. Gelap. Sampai ada ulama menyatakan wong nek ngelakoni zolim itu gelapnya itu mulai di dunia, Pak. Gelap. Nah aku mikir, iya ya, sekarang itu ada istilah arek-arek enom tuh, Pak. Ah, gelap ah, kan begitu, Pak. Gelap ah. Ono masalah gelap, Pak. Panik, ibunya dipateni, kan begitu kan? Ya kemarin tuh, ya, saya lihat di TikTok ada seorang nggak tahu di daerah mana, ibunya dibakar, Pak. Ibunya dibakar. Gelap, Pak. Di dunia udah gelap, Pak. Sama Allah dibuat gelap. Kenapa dibuat gelap? Ya karena perilaku dia sendiri. Apa perilaku dia? Dia ngezalimin. Jadi orang kalau sering ngezalimin dan gak cepat, nanti kita akan kasih solusinya, gak cepat dihapus kezaliman itu. Itu gelapnya tidak hanya di akhirat. Kalau di situ kan disebut zulumatun yaumal qiyamah. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan kegelapan. Kegelapan yang berlapis-lapis. Kata para ulama, kegelapan berlapis-lapis itu dimulai di dunia. Ya dengan hidayah sudah enggak dapat. Dengan hidayah sudah menter. Dengan hidayah sudah enggak care. Oh ngaji bolak-balik ya kayak enggak nyantol sama sekali itu. Itu di dunia, Pak. Di alam barzah gelap beneran. Di alam barzah gelap beneran, Pak. Kan di alam barzah itu maksudnya di alam kubur tuh, Pak. Itu makanya kenapa ada doa yang kalau bisa kita minta kepada Allah supaya kuburan orang tua kita itu diberi apa? Cahaya. Karena bisa jadi itu gelap, Pak, itu loh. Kenapa bisa gelap? Karena kezaliman yang dilakukan di masa hidup itu bisa membuat gelapnya di mana? Di alam barzah. Jadi tadi di dunia, alam barzah, dan puncaknya di akhirat. Di akhirat itu sebenarnya kita kalau punya iman, Pak, itu ada pelita, ada cahaya. Sehingga kita bisa berjalan di sirat. Tapi cahaya ini bisa biar pet, Pak. Bisa mati, blep. Bisa mati gara-gara apa? Kezaliman yang kita lakukan. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo hindari kezaliman semaksimal mungkin. Kita waspada, Pak. Jangan sampai menyakitin hati orang. Meskipun itu dalam konteks ibadah itu ya. Jangan sampai kita menyakitin orang. Seperti contoh tadi itu ya, mencium hajar aswad. Ingin nempel di dinding Ka'bah. Terus apalagi
Ini Pak, saya haji kemarin itu pas waktu umroh sunnah, itu kita salah itu. Jadi jamaah itu kepingin ben cepet ben mari ngono Pak, ben cepet ben mari. Mari nyatuin niat, kita ke haram. Sebenarnya sudah kita tawari, umrohnya nanti malam atau sekarang. Sekarang ini sore, sore ini menjelang apa? Maghrib. Itu Pak setelah haji beberapa hari, setelah haji tanggal 15 Zulhijjah. Berarti kan terakhir kan tanggal 13 Zulhijjah haji itu kan. Kalau nafar sani itu kan. Berarti kan 2 hari setelah itu kita umroh itu. Kredit. Tapi jamaah ini semangat. Gak bisa ike Pak Ustaz, kok ben nek bengi itu kuatir kebengen. Kita ngikutin Pak, pembimbing ngikutin. Tapi sing ngapunten sing sepuh-sepuh, saya bisikin lagi sampai kuat ta kayak saiki. Rodok panas terus padet gitu. Gak kuat lah. Udah mundur sampai mundur. Nah, sebagian saya buat mundur. Terus mutawib saya suruh udah biar saya bergabung yang minta sekarang. Bener Pak, ditutup Pak, menjelang maghrib. Jadi tawaf lantai 1 gak iso, karena sudah krodit penuh. Didekek duduk nang lantai 2 Pak, lantai rooftop. Apa sih ya? Bener ya, rooftop ya. Lantai 3 yang beratapkan langit tuh. Waduh iku Pak, iku padha sampai 7 kilo Pak. Nek ado sih nggak ada masalah. Masih penuh. Lantai rooftop itu penuh, Pak. Ya Allah, ya Allah. Sesek-sesekan, Pak. Wis waduh sesek-sesekan. Ngelak, gak ono apa? Kiri kanan itu gak ono air ini zam-zam. Ono saja, cuman kan kita nggak tahu itu. Jauh. Kalau mau minum nanti balik lagi ke tengah jauh. Wah itu nyenggol uang Pak, belum ngamuk. Nah ini. Hati-hati. Itu bisa jadi kita ngezolimin orang. Makanya saudaraku akhwatadina fillah, kepingin sukses, maksimalkan untuk menghindari kezaliman. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Wong kita nggak akan pernah lepas dari kezaliman. Kalau begitu kan ya, terutama yang nomor 2 dan nomor 3. Ya caranya ya 2 Pak. Doa dan istighfar. Gitu kan. Doa itu maksudnya mintalah kepada Allah gitu loh. Ya, kita kalau nggak ditolong Allah nggak bisa Pak. Makanya kenapa Mu'adz bin Jabal itu ketika minta nasihat kepada Nabi, disuruh ngasih, kata Nabi apa? Ya sudah, kamu kalau bisa selesai sholat, jangan sampai lepas kecuali membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu artinya apa Pak? Allahumma a'inni itu apa? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Untuk supaya selalu ingat kepadamu ya Allah. Nek gak dibantu Allah susah Pak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri Allah wa syukri Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantu aku ya Allah untuk bisa ingat Engkau ya Allah. Bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur ya kepingin bantuan Allah. Terus yang terakhir apa? Wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah supaya kualitas ibadahku bagus kepadamu. Gitu loh Pak. Pak jangan sombong kita ini. Ini ibadah karena kemampuan. Wah tekondi Pak. Ya, semua itu karena bimbingan Allah. Makanya kenapa kita ihdinas siratal, itu doa penting loh Pak.
Ihdinas siratal, ya Allah bimbing aku dalam beribadah ke jalanmu yang lurus. Bukan beri hidayah, bukan, bimbing. Jadi beda Pak antara hidayah. Kalau hidayah itu belum dapat apa-apa terus kita dikasih kan gitu. Kalau ini kita sudah Islam, tapi kita kepingin dibimbing gitu loh. Supaya apa? Enggak melingsih mana, enggak kepleset mana gitu Pak. Bimbing ya Allah, bimbing ya Allah. Itu penting Pak. Makanya seringlah kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kenapa ya aku kok bangun malam ini kok akhir-akhir ini. Ini munajat sama Allah. Bantu aku ya Allah bisa bangun malam. Nanti dibantu sama Allah. Coba jenengan rasakan. Jenengan nek angel tangi bengi, coba jangan mintalah sama Allah. Ya Allah, aku pengen tangi bengi. Ya. Itu dibangunkan, Pak. Sama Allah. Ono caranya Allah bangunkan. Itu penting bagi kita untuk kita apa? Supaya nggak menzolimin orang. Ayo kita minta bantuan sama Allah supaya apa? Kita benar-benar on the on apa namanya? The strict itu. Kita tetap berada di syariat. Supaya kita tidak menzolimin orang. Yang kedua caranya apa selain berdoa, Pak? Ya banyakin istighfar, Pak. Karena kita nggak lepas dari zolim ya. Kita nggak lepas itu dari zolim. Wong sahabat-sahabat itu sampai ngomong gini, ya Rasulullah kalau zolim itu apa sih yang dimaksud dengan zolim itu ya Rasulullah? Kalau zolim itu tidak meletakkan pada tempatnya, kemungkinan saya ini melakukan zolim ya Rasulullah. Itu kata para sahabat. Terus Nabi menyatakan yang dimaksud dengan zolim di Al-Quran itu adalah kekufuran. Yaitu zolim yang pertama. Nah, itu insya Allah nggak mungkin. Yang mungkin itu bagi kita adalah kezoliman yang kedua sama yang ketiga. Caranya gimana? Mohonlah sama Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Berdoalah kepada Allah. Supaya kita diberi bimbingan, dibimbing sama Allah, diberi kekuatan sama Allah Rabbul Alamin. Yang kedua apa? Istighfar. Ayo Pak, banyakin apa? Istighfar. Nabi Muhammad saja loh. Setiap hari berapa kali? 70 Pak. Itu Nabi Pak. 70 itu yang setiap pagi dan petang itu Nabi. Belum lagi Nabi itu kalau habis sholat mesti apa? Astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat Pak. Itu Nabi itu Pak. Nabi yang maksum, yang dijamin masuk surga, si istighfar sama Allah. Awe dewe Pak. Surga gak jelas, neraka ketok-ketok, gak tahu istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi ada istighfar yang kita jadikan kelaziman Pak. Terus ada istighfar yang kita jadikan wiritan. Jadi masuk wiritan itu ya naik motor, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngantor, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Semua istighfar yang kita kerjakan itu yang mengantarkan kita menjadi orang yang sukses. Istighfar ini yang membalikkan keadaan dari sesuatu yang gelap menjadi sesuatu yang terang. Itu istighfar, Pak. Dari satu kekalahan menjadi sebuah kemenangan, itu istighfar. Ya buktinya siapa? Nabi Adam itu kan ya. Nabi Adam itu sukses setelah dia istighfar, Pak. Baca di surat Al-A'raf tuh 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya siapa? Nabi Adam. Kan akhirnya sukses Nabi Adam, Pak. Sukses ketika di dunia kan. Kalau di surga kan belum bisa disebut sukses, Pak. Lawang semua ada kan. Sukses itu harus usaha. Nabi Adam bisa punya anak, bisa punya rumah itu ketika di dunia, Pak. Itu setelah Rabbana zalamna anfusana. Mohon ampun. Seperti Nabi Nuh sukses kan? Berlabuh Pak di perbukitan Al-Judi ketika beliau berdoa kepada Allah dengan doa istighfar di surat Hud ayat 47. Wa illa taufirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah kalau tidak engkau ampuni, kasihani aku termasuk orang yang rugi. Artinya apa? Istighfar itu membuat kita tidak jadi rugi. Itu katanya Nabi siapa?
Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh banyak istighfar, akhirnya sukses dia. Suksesnya apa Nabi Nuh? Menjadi bapak nomor 2 setelah Nabi Adam. Kita semua ini Pak, kita semua ini keturunan orang yang naik kapalnya Nabi Nuh. Orang yang naik kapalnya Nabi Nuh itu anaknya Nabi Nuh. Yang naik kapalnya Nabi Nuh 80 orang atau 40 pasang. Semuanya meninggal dunia saat terombang-ambing. Yang tersisa cuma 3 pasang. 3 pasang itu semuanya anak-anaknya Nabi Nuh dengan istrinya. Istrinya Nabi Nuh aja nggak ikut. Karena masuk kategori yang durhaka. Nah, anak-anaknya Syam bin Nuh, Ham bin Nuh, sama Yafis bin Nuh. Ham nanti menurunkan orang-orang kulit sawo matang, ya Pak, sawo agak mentah dikit, gitu kan. Ya kayak kita ini kan sawo matang ini Pak. Itu keturunan Ham. Kalau Yafis itu keturunan kulit putih. Yafis itu. Putih-putih kemerah-merahan. Kalau Syam itu kulit putih kemerahan, itu Syam itu keturunan Arab. Syam. Bukan saya, loh. Saya kan Syampang. Pak. Kalau Syampang kalau saya, Pak. Saya keturunan Syam, Pak. Perbatasan Mekah. Saya ini keturunan leluhur Syam, perbatasan Mekah, Pak. Syampang perbatasan Mekasan. Ya maksudnya Pamekasan. Itu Pak. Makanya di surat Al-Isra, Bapak lihat di surat Al-Isra kalau nggak salah ayat-ayat awal itu. Wa hamalna wa dzurriyyata man hamalna ma'anu. Di surat apa? Al-Isra itu ayat 3 kalau nggak salah. Dzurriyyatam man hamalna ma'anuhin. Keturunan orang yang bersama dengan Nabi Nuh. Jadi kita ini termasuk keturunan orang-orang yang, dan itu kesuksesan Nabi Nuh setelah apa? Istighfar. Sama Nabi Musa itu Pak, setelah ngaplok uang, mati uang, menyesal, istighfar. Terkenal istighfarnya oleh Al-Quran diabadikan surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu, ya Allah aku zalim ya Allah. Faghfirli, ampuni aku. Ngono terus. Akhirnya sukses Pak. Sukses ketemu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak perempuan, nikah, terus balik lagi ke Mesir. Akhirnya membawa masyarakat Bani Israel dari Mesir keluar ke Palestina. Sukses gara-gara apa? Istighfar. Jadi istighfar itu membalikkan keadaan. Sama Nabi Muhammad ketika membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya itu. Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia dari Madinah itu. Nah, mari Pak, kalau Bapak kepingin sukses ya. Tadi berdoa supaya terhindar dari kezaliman, ya toh. Yang kedua Pak, banyakin istighfar. Makanya kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin mahraja, Allah akan jadikan setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Itu Nabi itu bilang. Terus wa min kulli hammin faraja, setiap kegalauan ada ketenangan hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ayo saudaraku, banyakin apa? Istighfar. Sebagai penutup Pak, ada kisah yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hambali, seorang ulama salafus saleh. Tiba-tiba hati beliau ini merasa kok ingin tergerak pergi ke kota Pak. Padahal dia malas aja nih. Tapi hati ini koyok narik-narik ke kota. Akhirnya dia ngikutin kata hatinya. Pergi ke kota. Nyampe di kota malam. Dia tidur di emperan masjid. Ulama besar Pak, Imam Ahmad bin Hambali. Hafal hadis 1 juta Pak. Sak sanate. Imam Ahmad itu sanatnya 5 tingkat ke Rasulullah. Imam Ahmad gurunya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya guru Al-Maliki. Al-Maliki punya guru Nafi'. Nafi' itu termasuk tabi'in. Nafi' punya guru Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru
Rasulullah. Jadi tingkatannya 5 sampai 6. Siapa? Imam Ahmad. Cuman zaman dulu itu kan nggak ada WA, nggak ada medsos, jadi wajah wong terkenal itu gak ketok. Jadi meskipun turun nang emperan ngono ya gak direken wong, Pak. Wong gak ngerti nek iku Imam Ahmad. Marbote teko, Pak, ngusir, Pak. "Ojo turu kene." Duduk tempatnya turu iki, oh, diusir. Setelah diusir ternyata di samping masjid itu ada eh, rumah yang dibuat untuk produksi roti. Di situ ada anak muda yang melihat kok Imam Ahmad yang sepuh ini diusir, dipanggil, "Sini Abah, Abah tidur sini saja, ini ada tempat kosong." Tapi mohon maaf Abah, saya lagi kerja. Jadi maaf kalau suara kerja saya buat roti ini, adonan ini ganggu sampai. Tidak apa-apa nak. Ternyata ya, saya nggak rame itu bukan adonannya Pak, tapi mulutnya sama pemuda itu. Zikir terus Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ngadon astagfirullahaladzim. Tertarik itu Imam Ahmad, anak muda. Sudah lama kau lakukan itu. Apa, Abah? Setiap gerakan kau selalu mengucapkan istighfar. Udah lama kau lakukan itu. Sudah, Abah. Apa manfaatnya? Saya sudah bertahun-tahun lakukan ini, Abah. Dan sejak itu Allah selalu memberikan apa yang aku minta. Walhamdulillah. Cuman satu, Abah, yang sampai sekarang permintaanku belum dikabulkan sama Allah. Loh, apa nak? Saya minta ketemu sama Imam Ahmad Al-Hambali. Bertakbirlah Imam Ahmad. Allahu Akbar, saya Ahmad Al-Hambali. Gitu. Pantas saya ditarik-tarik hati saya itu oleh istighfarmu itu. Ayo saudaraku. Sebenarnya banyak contoh Pak. Dengan istighfar ini Masya Allah. Allah akan ganti. Allah akan bantu saudara. Itu dengan apa? Kekuatan apa? Istighfar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalannya sukses kita dan kita lakukan ayo mulai ya tahun ini loh Pak. Kita hindari kezaliman secara maksimal dengan cara kita berdoa kepada Allah dan kita banyak istighfar dan itu memperlancar kesuksesan kita hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, saudara? Sudah ada? Sudah. Sudah. Ya, adzan dulu, nanti baru diskusi.
innaka la tukhliqul Monggo, ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Silakan, Bapak-bapak. Oh, nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, ya. Sebentar, imamnya sudah sholat. Oh, imamnya sudah selesai sholat. Heeh. Makmum, masbuk. Oke, oke. Boleh apa enggak gitu kan? Oke, oke, siap. Oke, oke, siap, siap. Jadi Bapak ini, saya ulang ya mungkin biar paham. Bapak ini belum sholat wajib, terus masuk ke sebuah masjid yang sudah selesai, nggih. Imam sudah selesai. Ternyata di situ ada yang berdiri sholat, ya kan? Tidak tahu itu sunnah atau tidak. Tidak apa-apa Pak, ikut saja. Ikut saja. Jadi langsung aja nempel di sampingnya, samping kanan gitu kan ya. Ikut saja. Kalau dia tidak memberi apa-apa untuk tidak diikuti, ya berarti dia tidak ada masalah untuk dijadikan imam. Ya boleh. Umpamanya si dia ini ternyata sholat sunnah ba'diyah, nggak ada masalah juga, tetap sah jenengan. Enggak Pak, bukan karena masalah yakin. Jadi ju'ilal imam liyutamma bihi, hadis Nabi bahwa imam itu dijadikan untuk diikutin, itu diikutin dalam gerakan bukan dalam niat. Diikutin dalam apa? Gerakan bukan dalam niat. Itu sudah ittifaq para ulama. Jadi niatnya beda apa-apa. Situe niatnya sunnah, terus makmum niatnya apa? Wajib. Enggak apa-apa, yang penting gerakannya harus sama. Gitu loh Pak. Makanya dibolehkan misalnya sholat taraweh, ya dah. Jamaah masjid sudah berdiri untuk sholat taraweh. Kita belum sholat apa? Isya. Gabung saja Pak dengan jamaah sholat taraweh itu. Setelah kemudian salam, baru kita berdiri melanjutkan yang dua karena sholat isya kan. Rokat kedua, rokat ketiga dan keempat. Tidak apa-apa. Niat kita itu tidak harus sama dengan niat imam. Jadi yang dimaksud oleh Nabi ju'ilal imam liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti dalam persoalan gerakan, bukan dalam persoalan niat. Itu sebagian ulama, mayoritas ulama menyatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu Pak, sah sholat jenengan. Ada lagi? Silakan Pak Bambang. Mic-nya. Siap. Itu termasuk kita ingin anak lulus atau bekerja atau usaha atau misalkan seorang yang proyek kita melihat apa namanya sesuatu yang sebenarnya belum terjadi itu yang pertama. Kedua, suap misalnya. Suap itu apa yang dilakukan karena terpaksa karena kamu tidak dilayani sesuai dengan apa namanya sesuai dengan harapan dan antrian dan lain-lain. Apakah itu termasuk jual juga? Ya, baik. Pertama, yang diharamkan oleh Rasulullah itu tulul amal, panjang angan-angan, tulul amal itu adalah ketika Pak dalam panjang angan-angan itu mengorbankan kewajiban. Mengorbankan yang hak, tulul amal.
Kalau tulul amal misalnya seperti yang Bapak contohkan, kepingin anak, nanti saya kepingin anak saya harus S1, setelah S1, S2, setelah S2, S3, loh nak yo, aku punya angan-angan. Itu bukan tulul amal yang terlarang, Pak. Itu namanya cita-cita, itu harapan, ditaroji. Oh, itu dianjurin, Pak. Kita harus punya cita-cita. Nabi sendiri, bayangin, Pak. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang surat Al-Ahzab. Itu pas waktu perang Ahzab, Pak. Nabi itu loh ngadepin koalisi Ahzab. Ahzab itu kan koalisi. Orang musyrik yang berkoalisi dengan Yahudi. Logika manusia, Pak. Wong sana 11.000, sini cuma 3.000. Mana bisa menang? Tapi Nabi ngomong apa? Nanti kita akan menguasai 2 negara adidaya. Persia sama Rum. Rum itu Bizantium, Konstantinopel, Pak. Makanya orang munafik itu gak waras ku nabimu. Wong ngadepi wong Mekah gurung karuan menang kok wis kawe ngalah. Itu apa tulul amal? Itu bukan tulul amal, itu cita-cita. Harus, Pak, kalau kita cita-cita punya semangat, Pak. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu angan-angan satu ke ikhtiar, angan-angan sampai sholati ke keri, kakek angan-angan, Pak. Itu jadi setan, Pak. Itu nggak boleh. Seperti itu, Pak. Oke. Terus yang kedua tadi riswah, suah. Kalau terpaksa gimana, Pak Ustaz? Jadi begini, Pak. Sesuatu yang haram itu kalau kaidahnya kan jelas. Ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang terpaksa itu menghalalkan sesuatu yang terlarang. Itu satu kaidah. Yang kedua, masalah riswah ini perlu Bapak ketahui. Riswah yang terpaksa dan kita dibolehkan. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi itu menyebut namanya raf'uz zulmi. Bukan menzalimi, Pak. Raf'uz zulmi. Menghilangkan kezoliman yang menimpa kita. Misal, kita sudah antri, Pak. Ternyata wong-wong itu yang punya kuasa nih mendahulukan orang lain, karena orang lain ini bayar. Loh, itulah hakku. Aku tak melok pengen cepet. Ya, itu selama tidak menzolimin orang, Pak. Mengambil tapi nggak menzolimin orang. Oh, itu boleh, Pak. Contoh. SK PNS, Pak. Kita sudah keluar. Tapi SK ini gak metu-metu, Pak. Ditahan. Sama oknum. Nih silakan SK-mu wis ono, tapi yo bayar nek kepengin metu. Itu kan hak toh, Pak. Hak kita, al-haqqu matlub. Hak itu harus diambil. Nah, supaya kemudian orang itu enggak ngezalimi kita kasih aja duit. Yang dosa siapa? Dia nanti. Begitu, Pak. Selama itu hak kita loh ya. Kalau kita misalnya kepingin cepat, terus kita nyuap dan geser orang lain, itu ngezalimin orang, itu yang dosa, Pak. Begitu. Atau misalnya kita sudah diputusin salah, Pak. Tapi mendatangin siapa? Hakim. Tolonglah dirubah. Gitu, Pak. Misalnya secara hukum semua orang menyatakan kamu nggak salah. Tapi hakim ini dipermainkan oleh siapa? Oleh penguasa misalnya. Oleh penguasa. Kita membebaskan dari situ. Boleh. Boleh membebaskan dari itu boleh. Karena kita tidak salah. Meskipun kita harus membayar. Boleh karena kita tidak salah. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sukses di awal tahun ini. 1447. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.